Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita rindu diberkati oleh Tuhan. Dan kita rindu mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Sehingga pada pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, kuat, segar Tuhan, dengan urapan yang baru, dengan berkat yang baru, untuk kami memulai aktivitas kami ya Allah. Tapi sebelum kami mengerjakan seluruh pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu Tuhan duduk diam di kaki-Mu, meninggikan Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja, pemilik kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan saat teduh pada pagi ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan yang memimpin pujian. Kami bersama-sama menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami rindu meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan Engkau berbicara, nyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan saat teduh di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Hanya dekat kasih-Mu Tuhan, jiwa kami tentram. Yes. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
mengenal hati kami Tuhan, mengenal siapa kami. Oh, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tiada yang lain Tuhan yang mengerti kedalaman hati kami selain daripada Engkau Bapa, selain daripada Engkau Yesus Tuhan kami yang punya otoritas dalam hidup ini, dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan, untuk mengikuti jalan-jalan-Mu, mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya, sebab kami ini milik-Mu, sebab kami ini kepunyaan-Mu yang berharga Bapa. Haleluya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, oh, oh. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, bukan hidup dalam jalan-Mu, dalam janji-Mu selamanya. Oh, oh, oh. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya,
Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Amin Tuhan. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Oh, ku hidup karena-Mu, ku hidup karena-Mu Tuhan. Ku percaya ini janji-Ku Tuhan, ini janji-Ku di hadapan-Mu. Kemanapun Engkau ya Tuhan, selalu di hati kami. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Tiada yang mengenal selain Engkau Tuhan. Tiada yang mengenal menilik hatiku, hati kami Tuhan, selain Engkau ya Bapa. Kami rindu berikan pujian, kami rindu menyembah-Mu di hadirat-Mu ya Bapa, di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus kami percaya, Yesus kami milik-Mu. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Engkau, Allah yang kekal dalam hidup kami, Juru Selamat kami yang mulia. Mari Bapak Ibu kita mengambil komitmen kembali di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita hanya milik Tuhan. Hidupku adalah hidup bagi Kristus, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu yang terutama dalam hidup ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu dimanapun berada saat ini dikuatkan, dipulihkan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang suam-suam kuku yang tidak bergairah disemangatkan kembali oleh api Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Bapak Ibu, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada setiap orang percaya bahwa di dalam hidup ini yang harus diutamakan adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 24, ayat 25 muncul karena ada ayat 23 yang berkata, ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Tetapi melihat orang banyak itu, kita melihat sebuah teladan yang indah yang kita bisa pelajari dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 24 dan ayat yang ke-25 ini. Bapak Ibu, tema renungan pada pagi hari ini berbicara tentang utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan yang lain Bapak Ibu, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, apa yang dimaksud dengan mengutamakan Tuhan? Ketika kita bicara mengutamakan Tuhan, itu berarti kita harus utamakan iman percaya kita kepada Tuhan.
bukan kepada yang lain. Bapak Ibu, mengutamakan Tuhan dimulai dari membangun hubungan pribadi dengannya melalui membaca firman Tuhan, melalui doa agar kita mengenal Dia, menjadi akrab dan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah menaruh harapan dan kepercayaan kita kepada manusia, karena itu akan berakhir kepada yang namanya apa? Kekecewaan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan mengutamakan Tuhan? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengutamakan Tuhan, itu artinya setiap pagi kita bangun, kita membaca firman Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki kompas dan arah hidup kita. Hanya melalui firman Tuhan, firman ini akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mengutamakan Tuhan, itu juga berarti ketika kita bangun pagi hari, kita mulai bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam doa. Kita menyapa Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menyapa orang-orang di sekitar kita. Atau kolega-kolega kita melalui media sosial yang kita punya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kebiasaan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu menandakan bahwa kita adalah orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita akan memilih ibadah terlebih dahulu di samping menikmati kesenangan-kesenangan kita. Kita lebih memilih hari Minggu kita ibadah daripada kita pergi ke tempat-tempat lain. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan dan penulis terkenal pada zamannya, pernah menulis sebuah statement yang cukup tegas kepada orang percaya. Dia berkata sebagai berikut, menaruh percaya, trust kita kepada manusia akan membuat kita kecewa, bahkan mungkin putus asa. Berapa banyak orang yang menaruh trustnya kepada manusia dan mereka menjadi kecewa. Berapa banyak orang yang menaruh kepercayaannya kepada manusia dan mereka mengalami keputusasaan. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Dia, kita tidak menaruh dan meletakkan dasar pengharapan kita dan kepercayaan kita kepada orang lain, ya, kepada manusia, bahkan kepada harta yang kita miliki, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena kita sadar harta akan lenyap, orang-orang akan meninggalkan kita. Ya, sahabat terdekat sekalipun akan meninggalkan kita. Pasangan satu saat harus berpisah dengan kita, dipisahkan oleh maut. Anak-anak kita setelah dewasa, mereka punya kehidupan masing-masing. Hanya Tuhan Yesus yang menemani kita, amin. Hanya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Bahkan harta sekalipun tidak akan bisa menolong kita pada saat penghakiman kekal. Amsal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jelas dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ketika hidup kita mengutamakan Tuhan, maka Dia sendiri yang akan memperhitungkan motivasi kita, kesungguhan hati kita. Ia sendiri yang akan memberikan upahnya bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menaruh iman percaya kita kepada Dia. Amin. Amsal 21 ayat 21, firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu, mengejar kebenaran, mengejar kasih, itu artinya Yesus sendiri sang kebenaran, Allah itu kebenaran, firman Tuhan kebenaran. Allah itu kasih, Yesus kasih, firman Tuhan,
kasih yang dinyatakan kepada kita. Yesus adalah sang kasih itu, karena melaluinya kasih Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengejar kebenaran, apabila kita hidup di dalam kasih, maka jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan hidup dalam kebenaran dan kehormatan di dalam Allah. Taruhlah iman percaya kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mengutamakan Tuhan berarti utamakan kehendak Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, itu artinya kita mengutamakan kehendaknya. Ibrani 10 ayat 9a, firman Tuhan menulis, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, kehendak Bapanya. Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini, dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia tahu untuk apa dia datang ke dunia ini, yaitu melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup kita yang paling utama adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bukan melakukan kemauan kita saja. Bukan melakukan apa yang saya suka, apa yang saya hobi, apa yang saya mau. Tidak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diajarkan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita menemukan ternyata Bapak Ibu di dalam hidup kita, kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika kita temukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan ketika menghidupi kehendak Tuhan itu, maka apa yang Alkitab sampaikan tentang Daud itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, firman Tuhan berkata, sama seperti Daud yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 13 ayat 36 ini mengajarkan kepada kita dengan begitu jelas bahwa hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Di mana melakukan kehendak Allah? Dalam marketplace yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam pekerjaan di mana kita terlibat di sana, dalam usaha di mana kita membangun usaha dan bisnis kita. Ingat Bapak Ibu, di sana ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Daud ketika dia menjadi gembala kambing domba bagi keluarganya, di sana dia melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika dia memimpin pasukan, dia juga melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita baca dalam 2 Samuel dan di dalam surat Tawarik, kita menemukan bahwa Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan aktivitasnya, sebelum dia berperang melawan musuh-musuhnya. Daud rindu sekali dalam hatinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki kerinduan hati yang sama untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita rindu, carilah, temukanlah, dan hidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mencari dan menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita rindu Bapak Ibu. Jelas kita pasti merindu menyenangkan hatinya. Amin. Kita rindu menyenangkan hatinya, itu artinya kita rindu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sembarangan hidup, tapi hidup yang benar-benar Tuhan rindu agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang bermakna Bapak Ibu. Dan menjadi berkat bagi orang lain dimulai dari hati kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Saya ingin membagikan satu kisah inspiratif yang gitu memberkati begitu banyak orang. Ada seorang wanita yang bernama Anne Avanti. Mungkin kita jarang mendengar nama ini. Tapi tahukah kita bahwa Anne Avanti adalah seorang desainer terkenal dari Indonesia. Ya. Dia bertutur
ya dia bercerita tentang kesadarannya akan keberadaan Tuhan yang membuat dia berkomitmen menjadi jembatan kasih bagi sesama dan memohon pada Tuhan untuk memakai hidupnya. Wah, dia sudah kaya, dia terkenal desain baju-bajunya, kebaya dan sebagainya. Itu dipakai oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Bahkan tidak sedikit artis yang memakai kebaya hasil desain daripada Anna Avanti ini. Orangnya sangat populer, terkenal sekali bagi seluruh dunia, bahkan dunia internasional jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dia tahu, dia sadar benar bahwa ada Tuhan yang memberkati hidupnya. Dalam kesaksian-kesaksiannya kita akan menemukan dia rindu hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Menurut dia tidak semua hal dapat dibeli dengan uang dan popularitas. Benar, itu benar sekali. Tidak semua dapat kita beli dengan uang, dengan terkenal tidak bisa. Akhirnya ia mewujudkan kerinduan hatinya dan untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menyenangkan hati Tuhannya dengan mendirikan yayasan Wisma Kasih Bunda yang diperuntukkan untuk membantu para balita penderita hidrosefalus dan yang membutuhkan pelayanan khusus lainnya. Berapa banyak anak yang dia tolong? Sekitar 800 anak yang telah ia bantu sejak 2002. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa, maka pikirkanlah apa yang Tuhan kehendaki atas berkat yang kita terima. Tuhan mau kita memakai berkat itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Selain itu, Anne pun menyelenggarakan pelatihan bagi para penjahit, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Dia benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Kisah inspiratif ini menginspirasi begitu banyak orang bahwa ternyata ketika kita tempatkan Tuhan di atas segalanya, hingga melalui harta kita nama Tuhan kian dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Bahkan terhadap materi yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dalam segala keadaan, baik dalam keadaan kita sukses maupun kita gagal, dalam segala kelimpahan maupun dalam kekurangan, sehat ataupun sakit, kita harus tetap fokus dan terus mengikuti Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan selalu fokus pada persoalan atau masalah yang kita hadapi. Kalau kita hanya fokus kepada persoalan, kita hanya fokus kepada masalah yang dihadapi, maka masalah itu semakin besar. Masalah itu membuat kita tidak bisa melihat Tuhan yang mampu berkarya di balik setiap masalah kita. Bahkan ingatlah dan camkanlah dalam hati kita, selalu ada berkat di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Ada pelangi setelah hujan. Ada berkat dalam setiap masalah. Ketika kita fokus kepada karya tangan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Walaupun hari ini kita menghadapi masalah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, utamakanlah Tuhan. Utamakanlah Tuhan dalam hidup kita dengan mengutamakan iman percaya kita kepada Dia. Dan juga kerinduan untuk melakukan kehendaknya. Amin. Biarlah renungan pagi ini bisa menguatkan kita dan membawa kita semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah merenungkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Sama seperti Kristus ketika Dia mulai pelayanan, menunjukkan kerinduan hatinya untuk mengutamakan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Demikianlah kami juga Tuhan memiliki kerinduan yang besar
untuk mengutamakan Kau dalam hidup kami dan menaruh iman percaya kami ke dalam tangan-Mu, bukan kepada manusia, bukan kepada popularitas yang kami miliki, bukan kepada kepintaran dan titel yang kami miliki, bukan kepada harta dan kekayaan kami miliki, tapi semata-mata kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Juga kerinduan yang dalam hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari dan menghidupi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun bagi kami berada, di marketplace, ya Tuhan, di dunia kerja, dalam bisnis. Kami tahu Tuhan semua Engkau siapkan untuk kami menjadi garam dan terang di sana, untuk kami jadi pelita di sana, dan untuk kami menjadi berkat di mana kami berada. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Urapi, berkati anak-anak-Mu dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh kegiatan, dalam segala sesuatu yang dikerjakan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan, kami percaya ada pekerjaan yang baik Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Dalam bisnis Tuhan berkati, dikirimkan pelanggan-pelanggan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.